Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang sejarah Indonesia dan materi yang kita pelajari hari ini itu tentang Islam. Nah nih, Islam dan pengaruhnya di Indonesia. Seperti kita lihat di background layar ini bangunan masjid. Masjidnya ada di Bali. Ini perpaduan antara Islam dengan Hindu. Ini atapnya adalah atap tumpang, kemudian gapuranya adalah gapura Candi Bentar. Jadi bentuknya seperti ini, karena seperti kita tahu Bali itu adalah wilayah provinsi yang memiliki agama Hindu sebagai agama mayoritasnya. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam materi ini? Kita lihat dulu peta konsepnya yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sekilas Islam. Nah, bagaimana Islam lahir, di mana, siapa tokohnya? Nanti kita bahas di situ. Kemudian yang kedua adalah teori masuknya Islam. Ada banyak teori yang membawa Islam masuk ke Indonesia di awalnya ya. Kemudian yang ketiga tentang saluran penyebaran Islam. Melalui apa saja Islam bisa berkembang di Indonesia. Kemudian yang keempat itu tentang pengaruh Islam di Indonesia. Karena pengaruh Islam ini banyak sekali, banyak bidang dan ada sampai sekarang. Karena kalau menurut Al-Quran ya, Islam ini adalah agama terakhir. Nih sekilas tentang Islam. Agama Islam itu adalah agama yang lahir di kota Mekah, Arab Saudi. Agama Islam ini diwahyukan kepada umat manusia melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut ceritanya, Nabi Muhammad itu lahir tahun 570 Masehi. Ketika lahir, Ka'bah itu sedang diserang oleh pasukan gajah. Ya. Kemudian sejak lahir Nabi Muhammad itu sudah yatim karena dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Nabi Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah yang sudah terlebih dahulu menghadap Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan yang selanjutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Agama Islam ini dimulai sejak Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di usia 40 tahun pada bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, pada saat inilah turun wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dengan kitabnya adalah Al-Quran. Agama Islam pada awalnya itu dakwahnya atau disebarkan dengan cara terbuka, jadi nggak sembunyi-sembunyi. Dan ini mendapatkan tantangan yang luar biasa dari penduduk di sekitarnya, karena penduduk di sekitarnya sudah mempunyai kepercayaan terlebih dahulu, sehingga ketika Islam masuk, mereka dianggap mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan nenek moyangnya. Nabi Muhammad ini menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah dengan segala tantangannya, termasuk ketika Nabi Muhammad berjalan, beliau dilempari batu, kalau enggak gitu dilempari kotoran, tapi tetap beliau bersemangat untuk berdakwah. Setelah 13 tahun, Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, hijrahnya ke Madinah ini menandai permulaan
tahun Hijriah. Di Madinah sendiri Islam itu sangat berkembang pesat, tetapi di sini beliau atau Nabi Muhammad hanya berdakwah selama 10 tahun. Karena setelah 10 tahun, yaitu ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun, Nabi Muhammad itu sudah wafat. Sepeninggal Nabi Muhammad wafat, dakwah Islam itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 ya. Yang pertama adalah Abu Bakar. Ini kalau anak sekarang pasti ingat Abu Bakar dari lagu. Abu Bakar ini adalah ayahnya Aisyah, istri Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu Nabi. Beliau ini adalah suami dari putri Nabi, Fatimah, putri yang terakhir itu ya. Kemudian kekhalifahan Islam sendiri itu tidak hanya berlangsung singkat itu aja, ini cukup lama. Mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan lain sebagainya. Kalau kita bahas di sini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Anak-anak bisa mempelajari di pelajaran pendidikan agama Islam. Kekhalifahan sendiri, kekhalifahan Islam itu berakhir setelah kekhalifahan Islam Turki Utsmani runtuh di tahun 1920. Sejak saat itu ya negara-negara berdiri sendiri-sendiri, nggak ada lagi negara Islam yang satu. Jadi berdiri sendiri-sendiri, termasuk di Indonesia yang mayoritasnya penduduknya Muslim ya mengatur pemerintahnya sendiri. Jadi tidak ada naungan negara Islam yang satu, tidak ada. Oke. Lalu teori masuknya Islam ke Indonesia. Menurut teori, ada beberapa teori yang kita pelajari di sini, yaitu ada 5 teori. Yang pertama adalah teori Makkah. Teori Makkah, Islam berasal dari Mekah. Buktinya adalah makam Fatimah binti Maimun. Makam ini berada di Gresik. Kemudian yang kedua adalah makam Islam di Troloyo, Mojokerto. Kenapa makam Islam Troloyo ini termasuk bukti? Karena sebelum Islam masuk, menurut kepercayaan Hindu, orang yang meninggal itu di ngaben. Jadi makam itu sangat minim, sangat jarang sekali. Kalau makam Troloyo kan ada ornamen muslimnya. Kemudian yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat, Islam berasal dari Gujarat, India. Buktinya adalah nisan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh ini adalah raja dari Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori Persia. Teori Persia itu Islam berasal dari Persia, Irak, dan Iran. Buktinya adalah upacara tabui atau tabot di Sumatera Barat untuk mengenang wafatnya cucu Nabi. Cucu Nabi ini bernama Imam Husain, putra dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang meninggal terbunuh. Jadi upacara tersebut untuk mengenang bagaimana meninggalnya. Yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina, Islam berasal dari Cina. Buktinya adalah adanya tokoh Laksamana Cheng-ho. Termasuk kalau kita berjalan-jalan di wilayah Jawa Timur saja, itu sudah ada bangunan Masjid Cheng-ho yang merupakan gabungan antara kebudayaan Islam dengan Cina. Fungsinya untuk masjid, tetapi ornamennya, arsitekturnya adalah dari Cina. Jadi bentuknya mirip kelenteng. Kemudian yang kelima adalah teori arus balik. Kalau dari teori arus balik ini, isinya adalah orang Indonesia mempelajari agama Islam langsung dari pusatnya, dan setelah kembali dia mengajarkan agama Islam pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian saluran penyebaran Islam masuk ke Indonesia itu melalui apa saja? Kalau menurut buku, Islam itu masuk ke Indonesia melalui 6 saluran. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan ini
dilakukan untuk menghindari zina dan menunggu arah angin kembali ke negaranya. Jadi para pedagang itu kan menunggu arah angin. Para pedagang menunggu arah angin untuk menghindari zina, beliau menikah. Nah, saat menikah tentunya keluarga yang dari orang yang dia nikahi pasti menganut agama Islam. Yang kedua, saluran agama Islam adalah perdagangan. Nah, ini kapalnya. Ini ada kaitannya sama saluran yang pertama tadi ya. Ini kapalnya. Ini kalau ini gambar kapal sekarang. Kalau kapal dulu mungkin nggak secanggih ini. Tapi dilihat dari layarnya ini, mereka menunggu angin. Nah, sambil menunggu angin, menikah dengan penduduk setempat. Nah, kalau yang ini sambil berdagang, mereka mengajarkan Islam. Kenapa kok mengajarkan Islam? Ya karena agama yang mereka anut adalah agama Islam. Kemudian yang ketiga, saluran penyebaran Islam adalah melalui pendidikan. Pendidikan ini dilakukan melalui pondok pesantren. Karena sebelum Islam masuk, pendidikan itu hanya untuk kasta yang paling tinggi, kasta yang tinggi. Setelah Islam masuk, banyak yang tertarik untuk menganut Islam karena dalam agama Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, itu melalui ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu adalah ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau magic. Tokoh-tokoh tasawuf seperti Hamzah Pansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang. Nah, ini mengajarkan bagaimana perpaduan antara ketuhanan dengan mistik. Karena orang Jawa, terutama orang Jawa ya ini mempercaya adanya klenik-klenik ini. Ini dimasukkan di sini sebagai saluran penyebaran Islam. Terus ada juga tokoh penyebaran agama Islam melalui ajaran tasawuf ini yang salah jalan, salah haluan untuk Syekh Siti Jenar. Jadi cara mengajarkannya salah. Kemudian saluran agama Islam yang berikutnya adalah kesenian. Jadi melalui kesenian yang sudah ada, ini disisipi ajaran agama Islam. Seperti wayang. Kalau mau nonton wayang harus mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian gamelan, gending. Nah, kalau gending ini berisi nasihat-nasihat dan dasar ajaran agama Islam. Contohnya ini kalau gending, Sinom, Kinanti, ini adalah ciptaan dari Sunan Muria. Kemudian Asmaradana, Pucung, ini ciptaan Sunan Giri. Kemudian ada Pangkur, ini ciptaan dari Sunan Derajat. Saluran penyebaran agama Islam yang berikutnya ini melalui dakwah. Dakwah ini saya hanya menyoroti dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo ini menyebar di Jawa dan bahkan muridnya ada yang sampai di luar Jawa, sehingga Islam bisa menyebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, ini Wali Songo yang dari Jawa Timur, ada Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel di Surabaya ya. Kemudian Sunan Giri ini ada di Gresik juga. Kemudian Sunan Derajat, Sunan Bonang, ini sekitar Lamongan. Nah, beliau-beliau ini mengajarkan agama Islam tentunya disesuaikan dengan tradisi yang sudah ada. Kemudian Wali Songo yang dari Jawa Tengah, ini ada Sunan Muria karena berada di Gunung Muria. Kemudian Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga kalian pasti pernah dengar ya. Sunan Kalijogo ini awalnya adalah preman yang kemudian bertobat, berguru pada Sunan Bonang ya. Kemudian ujiannya adalah menunggui tongkat yang ditancapkan di tepi sungai. Tongkatnya itu ditunggui hingga akhirnya tumbuh menjadi pohon. Makanya beliau dinamai Sunan Kalijogo karena menjaga sungai, menjaga kali. Kemudian yang ke-9 Wali Songo dari Jawa Barat itu adalah Sunan Gunung Jati. Ini dinamai sesuai tempatnya. Nah, ini gambarnya. Kalau ini yang Kalijogo, kalau ini Sunan Ampel. Nah, silahkan dilihat. Oke, berikutnya pengaruh Islam di Indonesia. Nah, ini
Bisa dilihat ya, ada masjid. Nih, ini yang membedakan dengan arsitektur sebelumnya. Kalau sebelumnya itu candi, pura. Ketika Islam masuk, ini adalah bangunannya berganti menjadi masjid. Masjid ini ada yang beratap tumpang, kemudian ada yang beratap kubah. Kalau yang beratap tumpang ini sebenarnya bentuk akulturasi dengan kebudayaan Hindu. Karena dalam Hindu, pura itu kan bentuknya tumpang, meru, gunung. Nah, ini disesuaikan di sini. Kemudian pengaruh Islam di Indonesia yang kedua dalam bidang bahasa dan sastra. Yang pertama adalah dalam bahasa menggunakan bahasa Arab, bisa yang Arab murni maupun Arab pegon. Arab pegon itu untuk tulisannya ya, untuk tulisannya menggunakan huruf hijaiyah, Arab pegon. Terus kemudian hasil sastra yang dihasilkan seperti babat, hikayat, dan suluk. Kalau sebelumnya kan kitab. Ini bentuknya suluk seperti ini. Ini suluk Sunan Kudus. Pengaruh Islam yang berikutnya itu adalah seni rupa. Dalam Islam itu tidak boleh membuat patung, sehingga seni rupa diganti menjadi ukiran, motif tumbuhan, dan kaligrafi. Ini makamnya Sunan Derajat. Jadi ada ukiran kayu yang diukir ya, ukirannya motif tumbuhan. Karena nggak boleh membuat ukiran motif hewan maupun manusia. Terus kemudian ini kaligrafinya. Nah, ini pengaruhnya seperti ini. Makanya kalau kita misalkan ada kaligrafi, nah itu sebagai bentuk pengaruh Islam dalam bidang seni rupa. Kemudian pengaruh Islam di bidang kalender. Pada masa Islam menggunakan penanggalan atau kalender Hijriah. Kalender ini menggunakan perhitungan bulan, sehingga satu bulan usianya lebih pendek karena jumlah bulan kadang hanya 29, 30, nggak sampai 31, dan dimulai dengan bulan Muharram. Ini untuk yang pengaruh bidang penanggalan. Bidang politik pemerintahan pengaruhnya adalah berupa kesultanan. Yang semula kerajaan itu menjadi kesultanan. Yang berikutnya pengaruh Islam di bidang sosial budaya. Ini tidak berlakunya sistem kasta. Kemudian yang kedua adalah banyak menggunakan kosakata dari bahasa Arab. Contohnya nama-nama hari. Jadi kalau Indonesia minggu itu sebenarnya kan Ahad. Ahad itu satu, wahidun. Tapi kalau untuk Indonesia kan diganti dengan minggu. Kemudian Senin, Isnaini. Nah, Selasa, salah satu. Nah, Arbaatun, Rabu. Nah, begitu seterusnya. Itu untuk nama-nama hari. Kemudian yang banyak yang menggunakan nama-nama menggunakan bahasa Arab. Contohnya nama Muhammad, nama Abdullah, nama Ali, Umar, Yusuf, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk pengaruh Islam di Indonesia di bidang sosial dan budaya. Terus kalau bidang budaya, ini ada tumpeng. Tumpeng ini sebenarnya kan perwujudan dari Meru, gunungan. Karena kalau menurut kepercayaan sebelumnya, dewa itu kan bersemayamnya di gunung. Nah, kemudian dibentuk tumpeng. Kalau ajaran sebelumnya ini kan untuk sesaji. Tapi kalau Islam ini kan mubadir. Makanya tumpeng ini bentuknya seperti ini karena menyesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya. Setelah didoain atau gimana biasanya dibagi-bagi biar tidak mubadir. Karena kalau untuk sesajen itu mubadir. Nah, itu pengaruh Islam di Indonesia. Untuk materi hari ini saya kira cukup sekian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.